Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Eka Maufuratul Fitria, NIM 232110050. Saya dari kelas Agribisnis A, TFD kelompok 1. Nah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas akhir TFD. Nah, untuk itu saya memilih tugas akhir TFD, memilih bab materi tentang tajwid. Bagi yang belum tahu apa sih tajwid itu, yuk simak video berikutnya. Belajar tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, gimana nih kalian udah ngerasa bener gak sih membaca Al-Qur'annya? Nah, kalau belum, yuk kita belajar tajwid sama-sama. Nah, kali ini aku tuh akan menjelaskan tentang materi tajwid, tapi di hukum nun mati atau tanwin. Ini tuh hukum paling dasar gitu. Yuk kita belajar sama-sama. Hukum nun mati atau tanwin itu ada 4. Yang pertama, idhar, idgham, ikhfa, dan iklab. Diingat-ingat ya teman-teman, hukum nun mati atau tanwin itu ada 4. Idhar, idgham, ikhfa, dan iklab. Nah, idhar itu artinya jelas. Hurufnya ada 6. Ha, kho, ain, jin, alif, ha. Menurut bahasa, idhar itu artinya jelas atau tegas. Sementara itu, menurut istilah, ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki, maka hukum bacaannya adalah jelas atau tegas. Nah, kita sama-sama yuk baca contohnya per huruf ya. Dimulai dari huruf hamzah. Hasidin ida, ha. Salamun hiya ain, jannatin aliyatin ha, ata'an hisaban ghin, ajrun ghairun mamnun kho, darrotin khairan. Nah, itu semua adalah beberapa contoh dari bacaan idhar. Jadi, idhar itu intinya bacaan Al-Quran atau bacaan tajwid yang artinya tuh jelas gitu. Hasidin ida itu dibaca jelas gitu. Sebabnya apa? Karena tanwin bertemu alif atau hamzah. Ya, itu hukum yang pertama. Yang kedua ada idgham. Idgham artinya memasukkan. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bigunnah yang artinya memasukkan nun sukun atau tanwin kepada salah satu huruf idgham disertai dengan dengung. Mim, nun, waw, ya, itu adalah huruf idgham bigunnah. Nah, yang kedua idgham bilagunnah. Idgham bilagunnah itu artinya memasukkan bacaan nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya tanpa disertai dengan dengung. Hurufnya apa aja sih? Hurufnya ada 2, lam dan ro. Contoh dari bacaan idgham bigunnah yaitu yang pertama ya. Hurufnya ya. Faman ya'mal. Sebabnya apa? Karena nun sukun bertemu dengan ya. Sekarang yang nun. Inna fa'ati. Nun mati bertemu nun. Mim. Mim ma'in. Sebabnya nun mati bertemu mim. Dan yang terakhir waw. Min waliyin. Sebabnya apa? Karena nun mati bertemu dengan waw. Nah, untuk contoh yang idgham bilagunnah itu, yang pertama huruf lam ya. Huruf lam itu contoh bacaannya khairul laka. Sebabnya karena tanwin bertemu dengan lam. Yang kedua hurufnya yaitu ro. Ghafurur rahimun. Sebabnya apa? Karena tanwin bertemu dengan ro. Jadi idgham itu artinya memasukkan. Nah, idgham itu ada beberapa bagian yaitu idgham bigunnah dan idgham bilagunnah. Nah, bab selanjutnya yaitu bab tentang ikhfa. Ikhfa itu artinya menyamarkan. Hurufnya ada 15. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15 itu. Hukum bacaan ikhfa terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ikhfa kubro atau ikhfa akrob, ikhfa sugro atau ikhfa abad, dan ikhfa wusto atau ikhfa ausat. Nah, hurufnya apa aja sih hurufnya? Ta, sa, jim, dal, za, sin, so.
Sob, do, to, do, fa, kof, kaf. Nah, contoh bacaannya tuh gimana sih? Ya, contoh bacaan Eva itu yang pertama, al-muzilina. Yang kedua, al-insi, mansuron, mutaswirina, yuwafiquna. Nah, al-muzilina itu kenapa kok bisa disebut dengan ikhfa? Karena hukumnya adalah nun mati bertemu dengan za. Jadi bacaannya tuh menyamarkan gitu. Al-muzilina. Nah, intinya ikhfa artinya menyamarkan dan hurufnya ada 15. Hukum yang selanjutnya atau hukum yang terakhir yakni iklab. Iklab artinya mengganti. Hurufnya cuma ada satu, yaitu ba, di mana huruf itu mengganti huruf mim atau pengganti huruf mim, yang menyebabkan ditukarnya bacaan nun sukun dan tanwin menjadi suara mim sukun jika bertemu dengan huruf ba, yaitu yang pertama, sulitnya menetapkan suara dengung dalam nun sukun dan tanwin yang diiringi dengan dua bibir tertutup. Yang kedua, berbeda cara pengeluaran huruf hijaiyah mahrotnya. Kalau huruf ba itu pengeluarannya pada dua bibir, sedangkan huruf nun atau tanwin pengeluarannya hanya pada ujung lidah. Nah, huruf iklab kan cuma ada satu. Gimana sih contohnya? Yuk kita sama-sama belajar contohnya itu apa saja. Yang pertama, yumbitu. Ketahuan kan kayak baknya tuh diganti mim gitu, padahal mimnya tuh nggak ada gitu. Tapi itu adalah hukum iklab di mana huruf ba mengganti huruf mim. Yang kedua contohnya, fambit. Yang ketiga, yastambitunahu. Dan yang keempat, ambiya'a. Nah, itu adalah beberapa contoh dari hukum tajwid iklab. Aslinya masih banyak sih contoh-contoh yang bisa kita lihat gitu ya. Intinya, bacaan tajwid, nah di hukum nun mati atau tanwin ini tuh ada 4, idhar, ilgham, ikhfa, dan iklab. Baik, itu saja sih, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dicerna dengan baik dan dapat sedikit membantu teman-teman yang belum paham mengenai tajwid. Untuk itu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.